Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kelonggaran, kemudahan dan juga keleluasan sehingga dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bertolak ini. Sebelum kita lanjutkan yaitu kajian kita dari kitab Al-Mawaqif Al-Usuliyah oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar, alangkah baiknya sekiranya kalau kita perhatikan banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit, mungkin ya, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau cepat sembuh, cepat diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sekalian kita berdoa mudah-mudahan generasi yang telah mendahului kita diberi keringanan, diberi tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antaranya yang saya tahu Bapak Haji Karyani, dan juga kepada wakif itu yang telah memberikan wakaf atas Masjid An-Nur, yang mungkin kita semua tidak tahu siapa beliau, mungkin Pak Partai yang tahu. Ya, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bacakan untuk mereka semua yaitu Al-Fatihah ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan kembali yaitu kajian dari kitab yang biasa kita kaji. Untuk malam hari ini insya Allah kita sampaikan yaitu hadis yang ke-7. Yaitu hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 ini oleh mu'alif, oleh pengarang, diberi satu bab yaitu tentang pelajaran yang baik yang pernah ada di zaman Daud alaihissalam. Sehingga hadis yang ke-7 ini sebetulnya diambil dari kitab Zabur. Jadi kita mengambil pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun ini pelajaran dari kitab Zabur, pada dasarnya semua nabi atau semua rasul itu membawa manhaj yang sama, membawa yaitu satu pelajaran yang inti, yang usul yang sama, adalah membawa kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam, Nuh sampai kepada Nabi terakhir yaitu Rasulullah Muhammad SAW, ajaran intinya adalah sama, adalah mengajarkan, menyeru kepada umat agar mengucapkan la ilaha illallah, baik ucapan dengan lisan ataupun ucapan dengan hati dan juga ucapan dengan anggota badan. Hadis yang ke-7 dikatakan ana Abdus Samad ibni Mughaffal, dari Abdus Samad bin Mughaffal qala, dia berkata, sami'tu anna Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala an, aku telah mendengar. Jadi aku di sini adalah Abdus Samad bin Mughaffal. Aku telah mendengar dari Wahab bin Munabbih. Ini semua adalah para sahabat Nabi. Abdus Samad bin Mughaffal adalah sahabat Nabi. Wahab bin Munabbih pun yaitu sahabat Nabi. Abdus Samad berkata, aku telah mendengar bahwa Wahab bin Munabbih, semoga Allah ridho kepadanya, yaqul, berkata,
Jadi Wahab bin Munabbih berkata, yang perkataan Wahab bin Munabbih ini didengar oleh Abdul Somad bin Mughafal. Apa perkataan Wahab bin Munabbih? Dikatakan, qara'tu fi akhir Zabur, aku telah membaca di akhir kitab Zabur, yaitu kitab yang diturunkan kepada Daud shalawatullah alaihi wasallam, yaitu kepada Nabi Daud, semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepadanya. Apa yang dibaca oleh Wahab bin Munabbih dalam kitab Zabur ini? Allah berfirman, ya Daud, hal tadri ayyul mu'min ahabbu ilayya an atila hayatahu. Wahai Daud, jadi Allah berfirman kepada Daud, wahai Daud, tahukah engkau mukmin yang bagaimana, orang beriman yang bagaimana, yang ahabbu ilayya, yang lebih tercintai olehku, kata Allah. Jadi orang yang beriman yang bagaimana, yang sangat aku cintai, an atila hayatahu, dibandingkan daripada orang yang aku panjangkan umurnya. Jadi orang yang Allah panjangkan umurnya ini menggambarkan seakan-akan orang yang dimuliakan Allah. Iya. Tapi ada orang yang sangat Allah muliakan daripada itu. Kalau panjang umur, rezeki melimpah, ini seakan-akan Allah muliakan. Tapi bukan itu yang Allah muliakan. Ada orang yang lebih Allah muliakan dibandingkan orang yang panjang umurnya, bahkan orang yang melimpah rezekinya. Tiada lain, mereka adalah orang beriman. Dan tapi orang beriman ini yang bagaimana? Yang Allah lebih cinta kepada mereka. Itu dipertanyakan Allah kepada Nabi Daud. Hal tadri, ya Daud, tahukah engkau, wahai Daud? Qala, Nabi Daud menjawab, la, ya Allah, tidak tahu ya Allah. Mukmin yang bagaimana yang lebih engkau cintai daripada orang yang panjang umurnya? Nabi Daud tidak mengetahui. Qala, kemudian Allah menjawab, alladzi idza qala la ilaha illallah iksha'ara jalduhu wa ta'addat mafasiluhu. Orang yang lebih aku cintai daripada orang yang aku panjangkan umurnya adalah orang yang dia selalu membaca kalimat la ilaha illallah, bukan hanya sekedar pembacaan, membacanya itu sampai-sampai iksya'ara jalduhu, kulitnya itu sampai merinding, wa ta'addat mafasiluhu, sampai-sampai ruas tulangnya pun gemetar. Nah ini kira-kira siapa ya? Membaca kalimat la ilaha illallah sampai kulit merinding, ruas tulang sampai gemetar. Nah kayaknya susah kita ini. Susah. Jadi Allah mau menggambarkan orang yang sangat tercintai olehku, yaitu orang yang selalu membaca kalimat la ilaha illallah sampai kulit merinding, ruas tulang sampai gemetaran. Wa inni akraha lahu bidalikal maut. Sesungguhnya aku, kata Allah, aku enggan, tidak merasa senang bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi, yang sampai merinding, sampai gemetaran tadi, bidalikal maut, yaitu bagi dia mendapatkan kematian itu. Jadi kalau orang panjang umurnya seakan-akan Allah mencintai, Allah muliakan dia, tapi orang yang Allah lebih cintai, orang yang biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai merinding kulitnya, ruas tulangnya sampai gemetaran. Sampai-sampai sebetulnya orang yang seperti ini, kata Allah, aku enggan kalau kematian itu menimpa kepadanya. Sampai Allah sendiri menyatakan, orang yang dia selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebetulnya Allah enggan
yaitu mematikan dia. Itu nggak pantas kalau sampai dia itu mati. Itu Allah menyatakan. Kama yakrahul walid liwaladihi. Sebagaimana enggannya orang tua atas kematian anaknya. Yang namanya anak sangat disayangi, sangat dicintai. Maunya orang tua, anak ini panjang umur, maunya. Tapi ketetapan Allah sudah berbeda, mati sudah datang, ajal telah menjemput. Dan termasuk orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebetulnya Allah enggan kalau dia itu dijemput oleh al-maut, oleh kematian. Tapi ketetapan Allah sudah Allah gariskan bahwa kematian ketika sudah datang maka tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Walakin la budda lahu minhu. Inni uridu an asarrahu fi dari siwa hadhihi dar. Allah menyatakan, akan tetapi satu keharusan bagi dia, bagi si man qala la ilaha illallah tadi, satu keharusan bagi dia, inni uridu an asarrahu fi dari siwa hadhihi dari. Sudah menjadi ketetapan di mana aku, kata Allah, aku berkehendak, aku berkeinginan untuk memperjalankan dia, memindahkan dia ke satu negeri selain negeri ini, dunia. Jadi sebetulnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah itu sayang kepada dia, Allah cinta kepada dia, sehingga Allah pun enggan kalau sampai dia dijemput kematian. Tapi Allah sudah menetapkan, aku akan pindahkan dia, akan aku perjalankan dia menuju satu negeri yang berbeda dengan negeri ini. Negeri ini itu yang dimaksud adalah duniawi. Sedangkan negeri yang akan dituju adalah negeri akhirat. Negeri akhirat itu berbeda dengan negeri duniawi ini. Orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai merinding, sampai gemetaran, maka tempat yang baik itu adalah negeri akhirat, bukan negeri ini, bukan. Kenapa dikatakan demikian? Sebab negeri ini, negeri dunia ini, fa inna na'imaha bala. Allah menyatakan, kenikmatan-kenikmatan di negeri dunia itu adalah merupakan bala, cobaan. Kira-kira yakin beribu? Sangat yakin. Segala nikmat yang ada di negeri duniawi ini itu merupakan bala. Segala nikmatnya, diberi nikmat longgar, diberi nikmat ada kesempatan. Kelonggaran, kesempatan itu bala, ujian. Sedang diuji apakah dia melaksanakan perintah Allah, di mana Allah ciptakan dia di negeri dunia ini. Dengan Allah ciptakan kesempatan bagi dia, kelonggaran bagi dia, sedang diuji oleh Allah. Ingatkah dia dengan janjinya? Kenapa? Sebelum manusia lahir itu sudah berjanji, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku yang akan aku sembah. Allah berikan dia kesempatan, kelonggaran, keluangan. Sedang diuji dia. Ingat tidak dengan apa yang telah ia janjikan. Dari pagi sampai sore sibuk bekerja, kemudian menjelang maghrib agak longgar. Dipanggil oleh Allah, sempat enggak? Itu ujian. Diberi kesempatan, peluang oleh Allah, sempat tidak? Itu ujian. Diberi nikmat dalam bentuk rezeki yang melimpah, itu pun bala, ujian. Kira-kira dengan nikmat yang melimpah, rezeki yang melimpah, ingat tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah sedang kelaparan, ingat tidak? Allah sedang kelaparan, Allah sedang telanjang, kedinginan, ingat tidak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada dasarnya semua nikmat yang Allah berikan di alam dunia ini merupakan ujian. Ada yang ingat
dengan ujiannya, ada yang lupa dengan ujiannya. Banyak lupanya. Diberi rezeki, tidak ingat bahwa Allah butuh makan, ngasih makan kepada Allah. Artinya ngasih makan kepada Allah bukan ya Allah ini makanan, bukan. Memberi makan kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada yang kurang mampu dan lain sebagainya. Artinya itu telah memberi makan kepada Allah Ta'ala. Banyak yang lupa. Diberi kesempatan oleh Allah, bukannya berkunjung kepada Allah, malah berkunjung kepada si netron, si mall. Nah, itu berarti sedang diuji itu, sedang diuji oleh Allah itu. Maka Allah tidak senang kalau ada orang yang dia sudah dekat dengan Allah, Allah cintai dengan sebab dia mengucapkan la ilaha illallah, kok kekal di dunia, nggak senang itu. Maka segera Allah angkat ke alam negeri yang lain. Itu alasannya kenapa Allah angkat dia ke negeri yang lain selain negeri ini. Karena apa? Kenikmatan di negeri ini merupakan bala. Warakhahuha syiddatun. Negeri dunia itu rakhanya, ar-rakha itu kemewahannya, kemegahannya merupakan syiddatun, merupakan bentuk siksaan. Segala bentuk kemewahan, kemegahan dunia, rumah yang megah, yang mewah, mobil yang superlap, serba mewah semua. Sebenarnya segala kemewahan dunia itu syiddatun, merupakan satu wasilah Allah menyiksa kepada orang itu. Kerja dari pagi, sore sampai malam tak henti-hentinya mengumpulkan kemewahan harta duniawi, terkumpul dengan membangun segala yang mewah. Itu syiddatun, merupakan siksaan bagi Allah Ta'ala. Mau tidur susah, jangankan mobil mewah, motor mewah, helm yang agak mahal. Betul nggak? Helm yang biasa harga 60 kemana-mana tenang, tentram. Sekali aduh ini mobil helmnya bagus, beli yang 600.000 atau yang sampai jutaan, kemal, bingung mikirin helm. Itu sih betul itu. Banyak orang susah gara-gara helm. Baik di Jakarta, dari Bogor ke Jakarta naruh motor tenang, helmnya kemana ini? Dibawa ke kantor ya beli enak, bawa ke sini beli enak, kayak kesiksa dengan sesuatu yang mewah. Itu subhanallah, Allah nyatakan kemewahan, kemegahan yang ada di alam dunia itu syiddatun, bisa membawa siksaan. Maka alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di dunia saja sudah syiddatun, membawa siksaan, apalagi kemewahan dunia bermegah-megah dengan masalah duniawi. Hatta zurtumul maqabir, sampai berkunjung ke alam kubur. Nanti lanjutannya itu adalah akan melihat neraka jahanam. Minimal summalatus alunna anin naim, akan ditanya itu semua. Dan pertanyaan tentang kemewahan dunia itu merupakan syiddatun, sesuatu yang dirasa berat, dan itu merupakan siksaan bagi si mayit itu. Na'udzubillah. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan harta, bukan. Kemewahan duniawi akan bisa menjadi siksaan bagi yang punya kalau tidak diatur sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dunia dicari, dikumpul-kumpulkan, tidak diatur, tidak dikelola dengan apa yang Allah ridhoi, akhirnya menjadi syiddatun. Tapi ketika dia mengumpulkan harta sebanyak mungkin, kemewahan sebanyak mungkin, tapi dia ingat akan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu nikmat, membawa nikmat. Maka kalau orang Jawa ada pepatah,
pagar mangkok lebih kuat daripada pagar beton. Terus Itu orang Jawa, bener nggak? Pagar mangkok luwih kuat ketimbang pagar beton. Maksudnya apa? Kemewahan dia miliki, tapi dia selalu membangun pagar dengan mangkok. Maksudnya dengan tetangga tidak lupa. Sering kirim mangkok. Bukan mangkoknya, isinya. Ya syukur-syukur isi sama mangkoknya apa enggak? Ya minimal isinya ditaruh mangkok bawa pulang lagi. Pagar mangkok lebih kuat daripada pagar beton. Sekalipun rumahnya tidak dipagar dengan beton yang kuat, bahkan terbuka bebas, tapi mangkok selalu memagari. Itu subhanallah, hidupnya tenang itu. Tenang. Ada orang lewat di pinggiran rumahnya, berhenti lihat-lihat, tetangga, mengapa lo? Akan ditanya oleh tetangganya, ada apa? Mengapa? Kok lihat-lihat itu rumah? Kenapa? Karena memang pagar mangkoknya ada. Tapi kalau tidak ada pagar mangkok, walaupun di tembok sampai 3 meter kuat, bahkan di beton, ada orang lewat, berhenti, lihat-lihat, tetangga pun lihat, ini orang ada apa? Mas, mengapa mas? Ini orang, wah ini ada, saya punya tangga ini. Ada tangga, sok pakai aja, naik silakan dong. Sama tetangga gak pernah bangun pagar mangkok, walaupun pagarnya dia kuat, itu menjadi siksaan, itu syiddatun. Maka ini hanya pepatah, bukan dalil, tapi orang Jawa itu memiliki pepatah-pepatah yang membangun, yaitu tata krama atau kekuatan jiwa. Pagar mangkok lebih kuat daripada pagar beton. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah memperjalankan atau memindahkan hambanya ke negeri lain daripada negeri dunia ini? Dikatakan wa fiha aduun la ya'lunakum khabala. Negeri dunia itu di dalamnya banyak musuh. Yang musuh-musuh ini la ya'lunakum khabala, tak henti-hentinya selalu berusaha untuk membuat kerusakan. Jadi urusan duniawi itu banyak urusan musuh. Yang musuh-musuh itu la ya'lunakum khabala, tak henti-hentinya selalu berusaha untuk menjatuhkan si orang itu. Yang mana musuh ini adalah ya jari minkum kama dam. Selama darah ini masih berjalan, maka musuh pun akan selalu ada. Maka Allah melihat orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah itu sebetulnya kecintaan Allah, sampai-sampai Allah memindahkan dia dengan segera ke negeri yang lain. Kemudian dilanjutkan hadis ini, min ajli dzalika ajatu auliya'i ilal jannah. Dengan sebab itulah aku segerakan para waliku, yaitu menuju kepada surga. Laula dzalika lima mata Adam waladuhu hatta yanfakha fis-sur. Maka kalau tidak seperti itu, bukan karena itu, maka tidak aku matikan Adam dan anak-anak Adam sampai yaitu ditiupnya sangkakala, tandanya hari kiamat. Maka dengan sebab itulah sampai Adam alaihissalam dan keturunan-keturunan Adam, maka Allah matikan. Sampai hari ini terjadi hatta yanfukha as-suru, yaitu sampai sangkakala atau trompet itu ditiup oleh petugasnya. Itu sampai hari kiamat. Nah, itu yang pertama. Kemudian diterangkan di sini oleh mu'allif, qauluhu la ya'lunakum khabara ay la yaqsuluna fi fasadi umurihim.
Jadi musuh-musuh yang ada di dunia ini, mereka tak henti-hentinya selalu berusaha merusak urusan mereka. Jadi wal khabal ay al fasad. Jadi khabala itu artinya kerusakan. Jadi kenapa Allah memindahkan orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah ke negeri akhirat dengan segera daripada berlama-lamaan hidup di dunia? Tadi ada 3 sebab kenikmatannya adalah ujian, kemegahannya merupakan siksaan, dan di dunia di sana banyak musuh-musuh yang akan merusak urusan mereka. Kemudian di hadzal asnad wa riwayat an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Kemudian dalam satu sanad yang lain, riwayat yang lain yaitu dari Anas bin Malik, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha, dan dia memanjangkannya. Jadi kalimat maddaha, memanjangkan kalimat la ilaha illallah, artinya dia selalu istimrariyah, selalu membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul menyatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan selalu membiasakan mengucapkan la ilaha illallah, maka hadamat lahu, akan hancur dengan sebab itu arba'ata alafi dambin, yaitu 4.000 dosa minal kabair, dari segala bentuk dosa besar. Waqalahu, dan berkata, yaitu Rasul, waqalahu, dan berkata tentang hal itu Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa urida fi majlisi tafsir Al-Qur'an bi Syekh Al-Imam Az-Zahid Yaqub Al-Kisai rahimahullahu taala, yaitu berkata Ali bin Abi Thalib ketika dia berada dalam majelis tafsir Al-Qur'an yang dibimbing oleh Syekh Al-Imam Az-Zahid Yaqub Al-Kisai, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, ana Hazim ibni Walid radhiyallahu taala, bahwa Hazim bin Walid, semoga Allah ridho kepadanya, marado, dia sedang sakit, fa'ata tabiban, maka didatangkan kepadanya yaitu tabib, fa'akhadha nabadahu, kemudian si tabib ini memegang nabadahu itu apa? Batuk, dahi. Kemudian oleh si tabib dipeganglah dahi si Hazim tadi. Qala, kemudian berkata si tabib, laisa fihi illatun, ini orang tidak ada penyakit ini. Jadi kan tadi dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa Hazim bin Walid ini dalam keadaan sakit, dia diperkirakan dalam keadaan sakit. Kemudian dia didatangkan tabib. Lah oleh si tabib, si dokter ini dipegang dahinya. Kemudian si tabib berkata, laisa fihi illatun, ini orang tidak ada penyakit, ini sehat ini orang. Walakin as'aluhu an halihi, akan tetapi tanya kepadanya tentang keadaannya sendiri. Sebab apa? Fa inal mar'a a'lamu bi sya'nihi, sebab orang itu akan lebih tahu tentang keadaan dirinya. Kata dokter, ini enggak sakit, tapi tolong coba tanyakan kepada dia, kepada Hazim ini, apa yang dia rasakan kalau dia merasa seakan-akan dia sakit. Kemudian fasa'aluhu, banyak orang bertanya, ya Hazim, engkau kenapa ini? Kok gemeteran itu kenapa? Kau kayak merasa seperti orang sakit, ada apa engkau ya Hazim? Qala, kemudian menjawab Hazim, laisa fi nafsi illatun, saya nggak punya penyakit, saya nggak sakit ini. Dan terus kenapa? Kalau seperti orang sakit agak gemetaran. Wa illati al-khauf minallahi ta'ala al-azizil wahhab,
Aku ini sedang dalam keadaan sangat takut, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Maha Aziz, yang Maha Wahhab. Aziz yang Maha bijak, Wahhab yang Maha pemberi. Wa khauful ard wal hisab, dan aku takut tentang hari kiamat, tentang dibangkitkan, tentang dihisab dan seterusnya. Wa khaufu zawalal iman, dan aku takut hilangnya keimanan. Wa asiru mustahaqqan lil adab, dan aku takut kalau aku mendapatkan siksaan yang terus menerus. Maka dengan perasaan takutnya itu, ini sebab karena adanya ucapan la ilaha illallah. Sampai-sampai ucapan la ilaha illallah membawa kepada Hazim bin Walid ada rasa gemetaran, seakan-akan dia memiliki penyakit. Tapi setelah diperiksakan, oh nggak ada penyakit ini. Kenapa? Itu buah dari ucapan la ilaha illallah. Ada rasa takut kepada Allah, ada rasa takut kepada hari kiamat, ada rasa takut kalau sampai imannya lepas atau hilang, ada rasa takut kalau dia mendapatkan siksaan yang berketerusan kelak di yaumul kiamat. Kemudian dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, fatuba liman kana khurujahu 'anid dunya bil iman. Maka beruntunglah siapapun orang yang dia keluar dari dunia ini dengan membawa iman. Jadi orang yang meninggal yang dia membawa iman, maka fatuba lahu, sungguh beruntung bagi dia. Wa masiruhu ilal janan, dan orang yang dia keluar dari dunia membawa iman, maka tempat kembalinya adalah surga. Tempat kembalinya adalah surga. Subhanallah. Jadi dalam hadis ini di zaman Daud alaihissalam, dalam kitab Zabur pun sudah disebutkan kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai ya tadi, karena Allah sangat cinta kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah sampai dalam keadaan merinding, sampai dalam keadaan gemetaran, maka Allah segerakan dia untuk menghadap kepadanya. Ini merupakan waliullah, yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum tergoda dengan apa yang ada di alam duniawi ini, maka Allah lebih suka kalau dia disegerakan untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah hal ini memberikan gambaran bagi kita yang biasa mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau kita masih umurnya panjang, ya kita harus khawatir. Khawatir jangan-jangan nanti tergoda, terayu dengan godaan-godaan duniawi, sampai-sampai nanti matinya pun mati yang bukan membawa iman. Ini harus ada rasa khawatir. Maka dengan ada rasa khawatir ini, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita mendapatkan husnul khatimah. Dan salah satunya apa? Membiasakan diri mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Syukur-syukur dalam mengucapkan la ilaha illallah, kulit sampai merinding, ruas tulang sampai gemetaran. Loh, kenapa kok sampai sekarang kita tidak bisa? Nah, ini punten nih. Ini kan menjadi pertanyaan. Mengapa kita sering mengucapkan la ilaha illallah kok tidak sampai bisa seperti itu? Tidak sampai menimbulkan rasa takut kepada Allah, menimbulkan rasa takut kepada hari kiamat, takut dengan siksa Allah. Mengapa? Karena ada yang menghalangi dalam jiwa kita. Apa yang menghalangi dalam jiwa ini? Tiada lain, urusan kemewahan duniawi. Itu yang menghalangi. Nah, bagaimana agar penghalang ini bisa kita netralisir? Masih ada, tapi tidak menghalangi. Maka kalau kita melihat dalam surah yang lain, nanti dalam satu surah ada digambarkan penghalang-penghalang
dalam hati sehingga bisa menjadikan hati susah dan gelisah, sehingga ucapan la ilaha illallahnya tidak mempan. Itu pun enggak. Karena kan gelisah mikirin dunia terus gitu, susah mikirin dunia, walaupun la ilaha illallah 1000 kali itu enggak mempan itu. Maka untuk menetralisir penghalang ini, Allah memberikan satu gambaran, fasabbih bihamdi rabbika. Banyak-banyak kita memahasucikan Allah Ta'ala. Bisa jadi dalam jiwa kita yang maha suci itu adalah harta. Sampai-sampai kita tidak memahasucikan Allah. Bahkan bihamdi rabbika, banyak memuji Allah Ta'ala. Bisa jadi yang banyak kita puji dalam jiwa ini harta. Harta adalah ini, harta ini, sampai Allah pun tidak terpuji. Ya. Satu, banyak bertasbih kepada Allah. Dua, banyak memuji kepada Allah. Dan yang ketiga, wa aku minas sajidin, banyak bersujud kepada Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala. Bisa jadi dalam kehidupan kita banyak bersujud kepada harta. Maka fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan kita banyak-banyak beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Itu 4 hal. Banyak bertasbih kepada Allah, memahasucikan Allah baik dengan lisan ataupun dalam hati ataupun dalam anggota badan. Banyak memuji Allah dan banyak bersujud kepada Allah, melakukan sholat atau banyak berdoa kepada Allah. Dan banyak beribadah, yaitu melakukan amal-amal kebaikan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penghalang itu sebetulnya. Kalau ini sudah kita cairkan, insya Allah ucapan la ilaha illallah kita, walaupun sekali, kita bisa merasakan, yaitu gemetarnya ruas-ruas tulang ini. Maka insya Allah bisa bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah-kisahnya belum kita sampaikan. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirnya aku qouli hada, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau misalnya ini orang tidak ada penghalang misalnya, artinya tidak punya harta, kemudian tidak juga membaca Al-Qur'an, itu bagaimana Ustaz? Itu kalau digambarkan kelompok manusia, mudah-mudahan telah pernah kita sampaikan di sini. Manusia dibagi menjadi 4. Nanti yang keempat ini kita sampaikan. Orang Allah tidak berikan harta, Allah nggak berikan ilmu, maka dia tidak banyak beramal dan sebagainya. Tempat dia adalah posisinya makhluk yang sangat terjelek di sisi Allah Ta'ala. Sudah harta nggak punya, la ilaha illallah nggak punya. Itu penghalangnya besar sekali. Maka harus diberikan minimal dari kelompok yang kedua. Ilmu ada, harta nggak punya, tapi punya harapan, mudah-mudahan kalau saya punya harta nanti akan begini-begini. Itu minimal. Ya, berdua aja lah. Ya. Tapi kalau bisa yang pertama, ilmu ada, harta ada. Itu yang kita harapkan. Jadi yang bahaya adalah Ustaz ya, dia artinya penghalang ini yang tidak bisa dicairkan itu. Jadi mencairkan penghalangnya itu yang lebih utama. Mudah-mudahan kita sampaikan di Jumat pagi kisah-kisahnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.